Shalom semuanya, happy Sunday. So teman-teman, kita mau mulai buat ibadah kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau ngajak teman-teman kita untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, teman-teman. Mountains fall and the seas turn around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my words won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. I live in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. We're gonna sing when the mountains fall. When the mountains fall and the sea turns rough, but my world stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my word won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abides in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, grace is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, grace is our God. Your love is powerful, knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me.
grace overflows enough. You're more than enough for me. You're more than enough. You're more than all the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God. And sing, all the saints sing, and all the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels bow before your throne. And all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all, my praise. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You will sing day and night, day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you
deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan kita. So teman-teman semua, kita akan mendengar firman Tuhan. Aku mau ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang ada prayer request, boleh klik di bawah ini untuk teman-teman ada doa yang bisa kita doakan. So, bye-bye, God bless guys. Shalom semuanya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai hal kekhawatiran. Sebelum itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan pada setiap kami. Kalau kami masih boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan, biar apa yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi rema untuk kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih kau berkati kami, hamba-Mu ini akan memberitakan firman Tuhan. Kau berkati mulut bibir hamba-Mu supaya dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang sebuah hal yang diajarkan oleh Tuhan mengenai kekhawatiran. Tentu belakangan ini kita tahu dalam kehidupan sekarang ini di dunia ini kita sedang memasuki yang namanya area new normal atau hal yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, terjadinya resesi ekonomi dan hal-hal yang berubah dari kebiasaan kita yang sebelumnya. Nah tentu hal ini mengundang kekhawatiran dalam kehidupan setiap kita. Tentu hal-hal yang baru ini memunculkan pemikiran-pemikiran yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Kekhawatiran itu begitu melekat dalam kehidupan kita teman-teman. Perubahan-perubahan yang baru, cara hidup yang baru, cara kerja yang baru, itu merubah sebuah perspektif yang sudah ada di benak kita menjadi sebuah perspektif yang baru. Dan gak banyak orang yang bisa menerima ini dengan hati yang baik atau dengan hal-hal yang positif. Tuhan mengajarkan kita teman-teman dalam firman Tuhan bahwa kita itu tidak boleh khawatir. Janganlah kamu khawatir. Hari ini kita akan membahas dari firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Mari saya akan bacakan buat teman-teman semua. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah teman-teman, dalam firman ini, dalam ayat ini mencoba untuk menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Menurut perspektif manusia atau menurut perspektif yang diajarkan oleh dunia ini, kebutuhan primer manusia adalah makan dan minuman. Kebutuhan sekunder manusia yaitu adalah apa yang akan kita pakai, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita bernaung, kendaraan apa yang kita miliki, itu adalah kebutuhan daripada sekunder manusia. Betapa banyak dunia ini mengajarkan kita dari semenjak kita kecil bahwa kalau kita tidak memiliki penghasilan yang cukup, kalau kita tidak memiliki rumah yang baik, kalau kita tidak memiliki kendaraan untuk kita bekerja, hidup kita tuh menjadi kacau, atau hidup kita menjadi susah, atau hidup kita menjadi sulit. Banyak sekali hal-hal yang diajarkan oleh dunia ini bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan karena hal-hal seperti itu teman-teman. Ada beberapa teman saya yang bilang, saya memiliki visi untuk bisa financial freedom di umur 30, supaya setelah itu saya bisa hidup santai-santai, saya bisa hidup dengan segala kemewahan. Hal-hal seperti itu kerap kali kita jumpai, kerap kali kita temui di kalangan kita dalam kehidupan dunia ini teman-teman. Itu adalah sosok perspektif atau tolak ukur yang diajarkan dunia untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Namun teman-teman, dalam Matius 6 ini Tuhan mengajarkan suatu hal yang berbeda. Tuhan mengajarkan untuk kita bisa melihat melalui perspektifnya Tuhan. Tuhan dalam Matius ini Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Maksud Tuhan adalah begini teman-teman, kebutuhan primer dari manusia bukanlah makanan, minuman, dan pakaian. Tapi kebutuhan primer daripada manusia itu adalah mengenal akan nature-nya Tuhan, mengenal siapa itu Tuhan yang kita sembah, mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa teman-teman. Maka semuanya ini, berkat-berkat ini akan ditambahkan kepada kita secara otomatis, akan datang kepada kita teman-teman. Nah teman-teman, apa yang menjadikan manusia itu menjadi khawatir? Pada mulanya dari zaman Adam dan Hawa, kita tahu bahwa manusia untuk pertama kali jatuh ke dalam dosa. Nah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia memiliki gap dengan Tuhan. Yang tadinya dia hidup di Taman Eden, dia hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan dia harus keluar dari Taman Eden, sehingga terjadi jarak antara Tuhan dan manusia. Nah hal ini membuat manusia menjadi bingung. Hal ini membuat manusia menjadi kehilangan, ada yang hilang di dalam dirinya manusia, dan hal itu berusaha dia tutupi dengan kekayaan secara duniawi, dengan harta benda, dengan kesenangan duniawi. Semua itu dilakukan untuk memenuhi apa yang menjadi hilangnya. Padahal yang hilang itu adalah sosoknya Tuhan dalam kehidupan manusia ini. Pengenalan akan penyertaan Tuhan yang hilang dari pemikiran manusia, sehingga dia selalu merasa khawatir, selalu merasa bingung apa yang menjadi kekurangan dalam diri dia. Teman-teman, kita tahu banyak sekali orang di luar sana yang hidupnya mewah, yang hidupnya penuh dengan harta benda, yang hidupnya itu jauh dari garis kemiskinan, yang mungkin 7 turunan tuh hartanya nggak habis-habis. Tapi mengapa gak sedikit juga orang-orang seperti itu yang merasa hidupnya kosong, stres, nggak bisa tidur, dan banyak hal-hal yang mereka pikirkan, yang mereka khawatirkan. Hal itu terjadi karena manusia kehilangan pengetahuan akan nature-nya Tuhan. Kuncinya begini teman-teman, saya mau tutup dengan seperti ini. Kekhawatiran itu adalah hal yang wajar. Semua manusia pasti bisa merasakan kekhawatiran, itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita dan merubah sikap kita dalam hidup ini teman-teman. Jangan sampai kekhawatiran itu mengambil alih kehidupan kita. Jangan sampai kekhawatiran itu menggantikan sosok Tuhan dalam kehidupan kita teman-teman. Kenali nature Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna menyertai kita dimanapun kita berada. Walaupun di tengah masalah COVID-19, walaupun di tengah masalah resesi ekonomi, ketahui ini teman-teman, kenali nature Tuhan, bahwa penyertaannya selalu sempurna terhadap kita, maka kita tidak akan pernah khawatir terhadap apapun situasi yang melanda hidup kita teman-teman. So, mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau pada hari ini kami boleh belajar untuk kami untuk tidak jadi khawatir. Terima kasih untuk pengenalan akan firman Tuhan yang boleh kami dapatkan. Biar pada hari ini kami bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biar kami bisa serahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Biar kami mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu senantiasa memelihara kami dalam kehidupan kami. Bahwa penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang begitu sempurna seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mendengarkan sebagai daripada firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini bisa menjadi rema yang hidup dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.